Di era sekarang, timnas Indonesia begitu mendunia, entah dari segi kepemimpinan federasi, pelatih hebat, atau kualitas pemainnya. Saat ini, antusias masyarakat Indonesia sedang tertuju kepada sepak bola. Karena sepak bola Indonesia tinggal beberapa langkah lagi akan ikut serta di perhelatan akbar sepak bola dunia. Berbagai cara tengah dilakukan, mulai dari bergantian kursi di PSSI, pelatih, hingga mendatangkan beberapa pemain diaspora. Lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tinggal menyisakan beberapa pertandingan. Mampukah Indonesia lolos Piala Dunia? Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena perbuatan baik kalian akan berbalik lagi untuk kalian. Melihat peluang lolos tidaknya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 harus memenuhi aspek dari segalanya, dari kepemimpinan federasi, pelatih, hingga pemain. Namun, hampir satu dekade, kita masih belum bisa mencari pemain seperti di era tahun 2000-an, khususnya di posisi penyerang. Melihat kilas balik ke era 2000-an, ada sosok anak ajaib dari tanah Papua yang berasal dari anak biasa yang menjelma menjadi anak ajaib. Bernama lengkap Boaz Theophilus Erwin Salosa. Siapa dia? Berikut profil singkat tentang si anak ajaib, Boaz Salosa. Boaz Salosa lahir di Sorong, suatu kota yang pada saat itu tidak terkenal dengan sepak bolanya. Namun dengan kegigihan Boaz Salosa dan rasa cinta terhadap sepak bola begitu tinggi, dan dengan talenta yang tumbuh sejak kecil, Boaz pertama kali bermain sepak bola di PS Putra Yohan. Boaz bermain dengan status sebagai pemain binaan di sebuah klub amatir. PS Putra Yohan yang berada di Papua pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Lalu membela Perseru Serui di tahun 2000 sampai 2001 masih sebagai status pemain binaan. Dan Boaz dipanggil di tim PON Papua untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Nasional ke-16 di cabang sepak bola. Saat itu ia berumur 15 tahun. Boaz menjadi pencetak gol terbanyak dengan 10 gol bersama tim PON Papua. Saat bermain untuk tim PON Papua, bakat Boaz terlihat dan membuat pelatih timnas saat itu, Peter White, membawa Boaz yang saat berumur 17 tahun berlaga di Piala Tiger 2004. Pada tahun 2005, Boaz membela Persipura Jayapura dan dipercaya untuk menjadi kapten Persipura. Dan Boaz membela Persipura dari tahun 2005 hingga 2020. Bermain apik di Liga Indonesia, serta mampu menorehkan prestasi seperti juara Liga Indonesia dan menjadi gol terbanyak Persipura. Memulai debut bersama timnas saat kualifikasi Piala Dunia 2006 melawan Turkmenistan, di mana Indonesia menang 3-1 atas Turkmenistan. Melihat aksi Boaz yang memukau saat bermain, Boaz dianggap prospek cerah saat bermain di Piala Tiger 2004 bersama timnas Indonesia. Namun Boaz hampir melupakan sepak bola selamanya akibat cedera patah kaki yang menimpanya saat bermain melawan Hong Kong dalam pertandingan persahabatan. Alhasil, dia harus absen bertanding di Piala Asia 2007 dan membuat Boaz menepi kurang lebih 1 bulan dari sepak bola. Dalam pertandingan persahabatan pada tahun 2010 melawan Uruguay, saat itu, Boaz tulung sejak menit awal dan mampu mencetak gol cepat di menit 14. Hasil dari umpan ciamik Bambang Pamungkas yang dikonversi menjadi gol berkat contekan cantik Boaz Salosa. Dalam pertandingan itu, Indonesia belum bisa menandingi tim dari Amerika Latin dengan menurunkan skuad terbaiknya dan dihuni para pemain bintang seperti Edinson Cavani dan Luis Suarez. Alhasil Indonesia takluk 7-1 lewat gol Edinson Cavani, Suarez, dan Sebastian Eguren. Boaz kembali dipanggil untuk membela timnas pada tahun 2013 untuk kualifikasi Piala Asia 2015 melawan Arab Saudi.
Dengan memulai babak baru dualisme Liga dan kepengurusan PSSI, dia kembali mencetak gol cepat dan memberi keunggulan 1-0 pada menit kelima. Namun, Boas dan kawan-kawan tidak bisa menandingi Arab Saudi pada saat itu. Akhirnya Indonesia kalah 1-2. Semasa-masa emasnya di sepak bola, Boas menorehkan berbagai pencapaian prestasi di Liga maupun di Timnas Indonesia. Di balik masa keemasannya, Boas seringkali melakukan kontroversi dan masalah indisipliner. Dari seringnya absen saat latihan, mengonsumsi minuman beralkohol, dan ia beberapa kali dikabarkan berselisih dengan pelatih, terutama soal taktik dan keputusan di lapangan. Tapi bagi sebagian fans, itu hanya bukti bahwa Boas selalu ingin berikan yang terbaik. Pada tahun 2018, Boas mengunggah kalimat keras yang menimbulkan kehebohan di jagat media sosial. Saat itu, Boas mengkritik Federasi Sepak Bola Indonesia yang melakukan pertandingan uji coba bersamaan dengan kick-off-nya Persipura yang membuatnya absen membela klub. Puncaknya terjadi pada tahun 2021. Ia dianggap melanggar kode etik klub hingga secara terpaksa mendepaknya dari tim Mutiara Hitam. Dan saat kembali membela Persipura pada tahun 2024 di Liga 2 melawan Rans Nusantara, Boas mengalami insiden pemukulan terhadap steward yang mengakibatkan ia terkena sanksi dari Komisi Disiplin. Selama berkarir di sepak bola, Persipura lah tim yang paling lama ia bela. Tercatat, Boas sudah tampil sebanyak 305 kali dengan torehan gol 182 gol di kompetisi Liga Indonesia, Indonesia Super League, dan Liga 1. Dan bahkan, nama Boas terdaftar dalam 11 pemain terbaik Asia versi AFC bersama Rico Simanjuntak di Persija. Dia juga pernah mengantarkan Persipura ke semifinal Piala AFC, sebuah pencapaian yang belum pernah dicapai klub Indonesia sebelumnya. Bukan hanya itu, Boas juga kerap menorehkan berbagai penghargaan individu. Hingga saat ini, Boas telah dinobatkan sebagai legenda sepak bola Indonesia, sang anak ajaib dari tanah Papua.